Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Suraya dengan NIM 4122101108 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Bersama rekan saya ada Edelwis Rosa Adelia dengan NIM 4122101112, Indah Soraya dengan NIM 4122101127 dan Cynthia Naila Putri dengan NIM 4122101128. Kami dari kelompok 3 kelas ABT 6 pagi akan mempresentasikan hasil bisnis plan produk Pangsit dengan nama brand Pangsit Bliss. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Indah Soraya. Kepada Indah saya persilakan. Baiklah, yang pertama ada bisnis idea. Dari hasil identifikasi customer life dan opportunity assessment, kelompok kami memilih untuk mengatasi masalah di segmen 1, yaitu makanan ringan di sekitaran kosan yang tidak bervariasi dan membosankan. Kami mempunyai solusi dengan menghadirkan makanan ringan berupa pangsit, goreng, atau kuah dengan bumbu chili oil. Bahan dasar utama dari pangsit ini sendiri, kami menggunakan isian daging ayam dan udang yang dikukus kulit pangsit. Setelah itu kami meracik bumbu chili oil dengan kreasi kami. Next. Design thinking dari produk usaha kami Pangsit Bliss, di antara 4 masalah berbeda yang telah kami identifikasi, yang lebih menarik perhatian kami yaitu makanan ringan di sekitaran kosan yang tidak bervariasi dan membosankan. Alasan kami mengambil masalah ini karena sejalan dengan perkembangan makanan yang modern. Next. Market Outlook Analysis dari analisis SWOT ada 4. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, terdiri dari rasa unik dan menggugah selera dengan kombinasi antara pangsit dan bumbu chili oil yang menawarkan rasa gurih, kemudian harga yang terjangkau, dan potensi untuk menjadi produk inovatif yang membedakan dari produk serupa di pasar. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu kurang bergizi jika tidak dilengkapi makanan lain, dan juga rentan terhadap persaingan. Kemudian di opportunities atau peluang, itu ada meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan pedas dan eksotis, dapat menjadi peluang untuk memperluas pangsa pasar, dan kemungkinan untuk mengembangkan variasi produk dengan berbagai tingkat kepedasan atau rasa tambahan. Selanjutnya ada threat atau ancaman, yang terdiri dari kenaikan harga bahan baku, harga cabai, dan bahan baku lainnya. Kemudian risiko perubahan preferensi konsumen atau tren makanan yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk pangsit chili oil. Next. Segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting yang terdiri dari segmentasi demografis, yaitu fokus pada segmen usia muda, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua ada segmentasi geografis, yaitu Kota Batam akan menjadi lokasi untuk pemasaran produk kami. Dan yang ketiga ada segmen perilaku, yang dimana konsumen yang loyal dan menyukai makanan pedas akan menjadi target utama dari pemasaran produk kami. Yang kedua ada targeting, yaitu orang yang menjadi target pasar dari Pangsit Chili Oil ini adalah pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran, orang yang menyukai kuliner, dan juga turis atau wisatawan. Yang ketiga ada positioning, yaitu Pangsit Chili Oil kami menekankan rasa pedas yang autentik dan kualitas bahan baku yang berkualitas tinggi. Next. Ada estimasi potensi pasar atau market sizing dari pangsit chili oil. Yang pertama ada definisi pasar sasaran. Karakteristik demografisnya yaitu usia 18-55 tahun, jenis kelaminnya pria dan wanita, lokasi perkotaan dan pedesaan, pendapatan kelas menengah ke atas. Kemudian ada kebiasaan dan perilaku konsumen, yaitu sering mengkonsumsi pangsit, mencari variasi rasa baru dalam hidangan pangsit, menyukai makanan pedas dan gurih. Kedua ada analisis tren pasar, yaitu pertumbuhan popularitas makanan pedas, pertumbuhan pasar cemilan online, dan tren kuliner baru dan inovatif. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi potensi pasar, yaitu tren makanan pedas dan camilan. Yang kedua adalah pertumbuhan pasar e-commerce, dan yang ketiga adalah kesadaran merek dan pemasaran. Next. Berikut ini adalah hasil dari pemetaan 9 blok bisnis model Canvas yang terdiri dari 9 blok. Yang pertama ada key activities, yaitu produksi chili oil dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Yang selanjutnya adalah pengembangan produk baru dan inovatif, pemasaran dan promosi produk untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang selanjutnya ada manajemen rantai pasokan yang efisien, dan pemenuhan pesanan dan pengiriman yang cepat dan andal. Yang kedua ada key partners, yang terdiri dari pemasok bahan baku, distributor, dan juga platform e-commerce. Yang selanjutnya ada key research, yang terdiri dari dapur dan peralatan produksi yang higienis dan terawat. Kemudian ada resep chili oil yang unik.
dan rahasia. Yang selanjutnya ada jaringan pemasok bahan baku yang andal, dan selanjutnya ada tim yang terampil, dan merek yang kuat dan mudah dikenal. Kemudian ada value proposition yang terdiri dari rasa pedas dari chili oil yang sangat lezat, bahan-bahan berkualitas, kemasan yang praktis, harga yang terjangkau, manfaat kesehatan dari cabai. Yang selanjutnya ada customer segment yang terdiri dari pecinta pedas yang mencari sensasi rasa baru, konsumen yang ingin menambah variasi rasa pada hidangan favorit mereka. Yang ketiga ada individu yang mencari camilan pedas dan gurih. Selanjutnya channel pada pangsit chili oil atau pangsit bliss ini adalah penjualan online melalui platform media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp, dan kemudian pemasaran media sosial untuk menjangkau target audiens dan membangun kesadaran merek. Kemudian di customer relationship itu adalah menyediakan layanan pelanggan yang responsif, kemudian kampanye pemasaran yang menarik, dan mendengarkan umpan balik dari pelanggan. Kemudian dari cost structure-nya itu ada biaya bahan baku, biaya produksi, kemudian ada biaya distribusi dan pengiriman bahan baku, dan ada biaya overhead. Kemudian di revenue stream ada penjualan produk secara online, penjualan layanan pesan antar, pembayaran tunai, ataupun pembayaran cashless. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Suraya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Adel. Kepada Adel, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu deskripsi dan gambaran produk. Pangsit chili oil adalah produk makanan yang mengandung kulit pangsit dengan minyak cabai pedas. Produk ini biasa terdiri dari pangsit diisikan dengan daging ayam dan udang cincang kemudian direbus atau dikukus. Pangsit ini kemudian disajikan dengan saus chili oil yang khas dan memberikan rasa pedas dan akan kaya rasa. Pangsit chili oil ini terdiri dari dua variasi, yaitu daging ayam dan udang cincang, kemudian ditambah dengan bahan pelengkap seperti daun bawang, telur, tepung, bumbu penyedap, bawang putih, cincang. Nah, untuk varian jamur, kami menambahkan irisan jamur kuping di dalam adonan pangsit. Minyak cabai pedas atau chili oilnya menyertai pangsit dapat dibuat dengan mencampurkan cabai kering, bawang putih, minyak wijen, kecap asin, dan bumbu lainnya untuk menciptakan rasa pedas yang kaya akan menggugah selera. Terakhir, pangsit chili oil kami taburi dengan tabur bawang goreng untuk memberikan tampilan menarik. Visi misi dari pangsit bliss yaitu visinya menjadi pangsit chili oil terdepan di Kota Batam dengan cita rasa baru yang terkenal dengan rasa gurih dan lezat dengan bahan berkualitas tinggi. Dengan misi menawarkan pangsit chili oil yang dibuat dengan bahan pilihan yang segar dan berkualitas, mengutamakan proses pembuatan untuk menghasilkan hidangan yang lezat, sehat, dan aman. Terakhir, mengembangkan inovasi dan rasa dan variasi pangsit chili oil. Brand identity-nya yaitu tipografinya, logo menggunakan jenis huruf substansi yang bersih dan modern. Kata pangsit bliss ditampilkan dengan ukuran font yang lebih besar dan tebal untuk menarik perhatian pada hidangan pangsit tersebut. Dan tagline-nya gurih pangsit lezat setiap gigitan, di tempat di atas logo utama yang dengan ukuran font yang lebih kecil. Tagline yang menggunakan bobot font yang sedikit berbeda dari teks logo utama sehingga menciptakan perbedaan visual yang halus dan memudahkan untuk membaca tagline secara terpisah. Logo pangsit bliss yaitu memiliki representasi visual yang dirancang dengan baik dan identitas merek produk secara efektif mengkomunikasikan fokus pada pangsit yang lezat beraroma dengan tetap menjaga estetika yang bersih, modern, mudah didekati. Dengan packaging menggunakan packaging berupa paperboard yang berwarna putih dilengkapi dengan di atas dan juga disertai tempel logo pada bagian depan dan sendok garpu 2-in-1 sebagai pelengkap makan. Berikut adalah tim manajerial struktur organisasi. Indah Suraya sebagai leader, Cynthia Naila Putri sebagai keuangan, Suraya di bagian pemasaran, Naidul Rosadi di bagian produksi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adel. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Jenis dan varian produk yang ditawarkan. Pangsit chili oil pangsit bliss mempunyai dua varian rasa, yaitu original dan jamur. Produk kami menggunakan bahan dasar ayam dan udang. Kami menambahkan varian rasa inovasi baru, yaitu dengan menggunakan jamur kuping. Pangsit kami juga dilengkapi dengan saus chili oil yang kami buat sendiri atau handmade menggunakan bahan-bahan premium dan berkualitas. Next. Rencana operasional sementara, lokasi bisnis atau dana usaha, yaitu berada di Ruko Greenland, Batam Center, Kota Batam. Proses produksi kami lakukan mulai dari mengolah bahan mentah menjadi produk siap saji. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial Instagram dan WhatsApp sebagai tempat kami menjual produk pangsit bliss. Yang kedua, skala operasi dan jadwal produksi.
Jadwal produksi untuk membuat pangsit bliss yaitu dilakukan sesuai dengan orderan masuk yang diterima dari penyebaran poster open PO pre-order. Biasanya kami membuka pre-order sekitar 3 hari, lalu kami catat order yang masuk. Setelah itu di hari esoknya kami mulai untuk proses produksi dan pengantaran pesanan akan dilakukan di hari kami melakukan produksi. Selain itu, ongkos kirim di luar dari daerah yang ditentukan pada poster open pre-order tersebut akan dikenakan ongkos kirim sebesar 5.000 selama bulan Ramadan. Produk pangsit bliss telah melakukan open pre-order sebanyak 4 kali dengan mendapat 50 orderan yang telah membuat adonan pangsit sebanyak 250 pieces pangsit. Next. Yang ketiga ada teknologi dan fasilitas produksi, kebutuhan bahan dan peralatan. Yaitu berikut bahan baku dan peralatan yang kami gunakan dalam pembuatan pangsit bliss. Next. Selanjutnya, yang keempat yaitu tata kelola rantai pasok. Tata kelola rantai pasok dalam bisnis usaha pangsit bliss akan memiliki beberapa komponen khusus yang perlu diperhatikan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan operasional. Yang pertama ada perencanaan dan pengadaan, yaitu ada permintaan dan perkiraan, pemilihan pemasok, manajemen kontrak, dan yang terakhir manajemen inventaris. Yang kedua ada pengadaan dan penerimaan, yaitu ada proses pemesanan dan pelaksanaan pengiriman. Next. Yang ketiga, produksi dan pengiriman, yaitu ada perencanaan produk, manajemen produksi, pengendalian kualitas, pengemasan dan pengiriman, manajemen pesanan dan pengiriman, dan yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya Cynthia. Kepada Cynthia, saya persilakan. Strategi pemasaran, selanjutnya saya akan membacakan strategi pemasaran dan sistem penjualan. Strategi pemasaran yang digunakan adalah menggunakan media sosial Instagram dan WhatsApp. Kami mempromosikan produk pangsit bliss ini dengan mengunggah poster pre-order ke story Instagram official pangsit bliss. Berikut adalah lampiran dokumentasi proses produksi. Selanjutnya itu rencana keuangan sementara. Biaya investasi awal dan modal kerja dalam investasi ini seluruh anggota kelompok berinvestasi sebesar 50.000 per orang, maka untuk bisnis ini sebesar 300.000. Dengan biaya produksi perlengkapan dengan total 835 perak dan harga per 20 porsinya itu total biayanya itu semua sebesar 97.000 dan total per piecesnya itu sebesar 970 perak. Harga 5 pieces dalam satu porsi itu harganya itu 4.850 perak dan harga perlengkapannya itu 835 perak dan totalnya itu sebesar 5.685 perak dengan marginnya 30% yaitu sebesar 1.706 perak dan total produksi itu sebesar 7.391 perak. Dan ini arus kas masuknya itu yaitu HPP-nya itu sebesar 308.500 dengan penjualan varian mix-nya itu 10 porsi dengan total 150.000 dengan HPP-nya itu 50 pieces dikali 850 perak itu totalnya 41.000 dan laba kotornya itu 150 dikurang 41 yaitu totalnya 86.000 dengan selanjutnya dengan varian penjualan ori yaitu dengan total 16 porsi dengan harga 240.000 dengan HPP 80 pieces atau 80 biji dengan harga 450 perak dengan total 68.000 laba kotornya 240.000 dikurang 68.000 totalnya 172.000. Selanjutnya varian jamur dengan penjualan 4 porsi dengan harga 15.000 dengan total 60.000, HPP 20 pieces atau 20 biji yaitu dengan harga 850 perak per bijinya totalnya 17.000 laba kotornya 60.000 dikurang 17.000 yaitu totalnya 43.000. Total arus kas masuknya itu dari 308.500 ditambah 150.000 ditambah 240.000 ditambah 60.000 totalnya 758.500. Laba kotornya itu 150.000 ditambah 172.000 ditambah 43.000 totalnya 365.000. Dengan total arus keluarnya itu yaitu sebesar 365.000. Selanjutnya arus kas masuk pada bulan April yaitu penjualan pangsit bliss
yaitu HPP dengan 151.000 dengan penjualan mixnya itu sebesar 6 porsi dikali 15.000 total 90.000 HPP 30 pieces atau 30 biji dikali 85 perak totalnya 25.500 dengan laba kotornya 90.000 dikurang 25.500 sama dengan 64.500. Penjualan varian Oreo itu yaitu sebanyak 9 porsi. 9 dikali 15 yaitu 135.000 HPP 45 pieces dikali 85 perak yaitu 38.250 perak dengan laba kotor 135.000 dikurang 38.250 perak yaitu totalnya 96.750 perak. Selanjutnya varian jamur yaitu dengan terjual 5 porsi dikali 15.000 yaitu sama dengan 75.000 dengan HPP 25 pieces atau 25 biji dikali 850 perak totalnya 21.250 perak dengan laba kotornya 75.000 dikurang 21.250 perak yaitu totalnya 54.250 perak. Dengan total arus kas masuknya penjualannya itu yaitu 151.000 ditambah 90.000 ditambah 135.000 ditambah 75.000 yaitu totalnya 451.000. Dengan laba kotornya 54.500 ditambah 96.750 ditambah 54.250 yaitu totalnya 215.500 perak. Arus kas keluarnya yaitu sebesar 215.500. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.